Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Anes Musliha. Perkenalkan, nama saya Anes Musliha. Saya dari Universitas Baharudin Mudahari, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya di sini memenuhi tugas dari Bapak Agung mata kuliah Inovatif Project. Kami di sini memilih kerajinan pembuatan handbag dari batik Madura. Saya akan menjelaskan handbag batik Madura. Apa itu handbag batik Madura? Batik Madura ialah salah satu bentuk seni budaya. Batik tulis Madura banyak diminati dan populer di kalangan konsumen lokal dan internasional dengan bentuk dan motif yang khas. Batik tulis Madura memiliki keunikan sendiri di mata konsumen, berbagai gaya yang unik dan bebas. Dan juga sifat pribadi produksinya dilakukan di unit. Mereka masih mempertahankan produksi tradisional yang ditulis dan diolah dengan cara tradisional. Kebanyakan orang mengenal batik tulis Madura dengan karakter yang kuat, yang memiliki motif lukis lepas, dicirikan oleh bebas dengan warna yang berani seperti merah, kuning, warna hijau muda. Tapi jarang yang mengetahui bahwa batik Madura mungkin telah lebih dari 1000 motif dan paling terkemuka di pasar batik di Indonesia maupun mancanegara. Sejarah mencatat beberapa produsen batik Madura yang cukup terkenal. Apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Mungkin karena komoditas tersebut merupakan bagian integral dari tradisi masyarakat mereka sendiri. Pada dasarnya, batik dengan berbagai bentuk dan pola. Apakah itu batik Madura? Batik Pekalongan, batik Jawa, batik Jogja, batik Solo, dan batik-batik daerah lain memiliki budaya yang tinggi dan merupakan karya seni yang perlu dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga menjadi aset berharga bangsa ini di mata internasional. Di Pulau Madura sendiri, sudah sejak lama dikenal sejumlah sentra kerajinan batik. Misalnya nih, di Kabupaten Pamekasan. Sejak zaman dulu, banyak perajin dan pengusaha batik bermukim dan mengembangkan usaha batiknya di wilayah tersebut. Sampai saat ini, Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu sentra industri kerajinan batik di Pulau Madura. Karena dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura, kabupaten inilah yang paling banyak dihuni para perajin dan pengusaha batik. Tradisi mengenai kain batik yang tertanam cukup kuat di kalangan masyarakat Madura telah membuat budaya membatik dan memakai kain batik terpelihara dengan baik di kalangan mereka. Bahkan ketika kain batik belum sepopuler seperti dewasa ini, masyarakat Madura tetap memproduksi dan mengenakan pakaian batik karena batik merupakan bagian dari adat dan budaya mereka sehari-hari. Kini ketika kain batik sudah begitu populer dan memasyarakat, para perajin dan pengusaha batik di Pulau Madura semakin bergairah dan memproduksi kain batik. Oke, di sini saya akan menjelaskan anggaran proyek dan tentang handbag. Handbag batik ini terbuat dari kain batik khas Madura, yaitu merah menyala. Handbag batik ini berbentuk persegi panjang dengan detail ukuran 22 cm x 15 cm. Terdapat dua tempat atau resleting, tempat yang agak besar dan yang kecil sesuai kebutuhan. Terdapat tali pengaitnya di samping pojok atas dan terdapat lambang Uniba Madura di bagian depan. Lambang Uniba Madura ini adalah ciri khas kampus Uniba. Anggaran proyek yang dibutuhkan kurang lebih. Yang pertama, kain batik Madura, 1 lembar kain harganya
90.000, jarum jahit 4.000, benang jahit 5.000, resleting 15.000, anggaran lain 20.000. Jadi total anggaran senilai 134.000. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan sejarah budaya dan teknik batik. Kain batik adalah kreasi kerajinan bernilai seni tinggi yang sejak lama menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa nih. Berlangsung sebagai tradisi turun-temurun, sehingga terkadang suara motif bisa mewakili keluarga tertentu, termasuk mewakili status seseorang. Hingga kini pun ada beberapa motif batik tradisional tertentu, seperti yang dipakai keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Sejarah batik terutama terkait dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam dikenal sejak abad ke-4 Masehi. Hal ini diketahui sejak ditemukan kain pembungkus mumi di Mesir yang juga berlapis malam untuk membentuk polanya. Di Asia, teknik serupa juga diterapkan di Tiongkok semasa dinasti Tang 618 sampai 907, serta di India dan Jepang semasa periode Nara 645 sampai 794. Ragam jenis kain batik di Indonesia. Corak dan warna kain batik awalnya terbatas, serta beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Pengaruh budaya asing yang kemudian menjadikannya beragam, terutama batik pesisir yang menyerap berbagai pengaruh dari luar. Warna merah dan corak polik mewakili budaya Tionggo. Budaya penjajahan Eropa juga turut mempengaruhi corak bunga tulip misalnya. Umumnya, batik tradisional tetap mempertahankan coraknya karena biasanya terkait dengan upacara adat. Masing-masing corak dihadirkan sebagai perlambangan tertentu. Motif-motifnya menyimpan makna yang mendalam perihal ajaran-ajaran leluhur. Oleh karenanya, masing-masing daerah memiliki corak batik tersendiri dan diberi nama sesuai dengan daerah asalnya. Sejarah tas dan perkembangannya dari masa silam. Oke, saya akan menjelaskan sejarah tas dan perkembangannya dari masa silam. Seperti yang telah kita tahu, bahwa sejarah tas sudah ada sejak masa silam. Selain itu, entah mengapa tas juga sudah menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari mode serta fashion yang sudah ada. Dalam hal ini, orang yang menyukai mode biasanya menyertakan tas yang akan disesuaikan dengan gaya berpakaiannya. Sejarah tas dan asal mula keberadaannya. Seperti yang telah kita tahu bahwa tas itu sendiri telah ada, sudah mulai digunakan sejak lama. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat itu manusia mengalami kendala serta bermasalah karena membawa beberapa barang berukuran kecil, seperti seukuran biji-bijian yang berjumlah banyak dan tidak bisa dibawa hanya mengandalkan tangan. Pasti banyak yang tanya nih, apa itu handbag dan bagaimana sejarah perkembangannya? Handbag merupakan salah satu jenis tas yang terkenal dengan desainnya yang sangat beragam. Karena hal tersebut, maka kebanyakan pengguna tas jenis ini kebanyakan adalah wanita. Desain yang beraneka ragam tersebutlah yang biasanya akan membuat wanita merasa tertarik untuk memilikinya. Untuk pertama kalinya, handbag muncul sekitar abad ke-14 di zaman Mesir kuno. Pada awalnya, untuk pertama kalinya handbag muncul sekitar abad ke-14 di zaman Mesir kuno. Pada awalnya orang-orang mengenakan tas pinggang. Kemudian akhirnya pada abad ke-16 handbag diciptakan lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari. Material untuk membuat jenis tas tersebut pada masa itu umumnya dari bahan kulit dengan menggunakan kancing pengikat di atasnya. Sementara abad ke-17, perkembangan desain handbag pun sudah lebih bervariasi. Bahkan pada masa itu, baik pria maupun wanita menggunakannya untuk urusan fashion juga dalam setiap kesempatan.
Namun secara resmi penggunaan handbag untuk menyebut tas tangan ini sendiri berkembang pada awal tahun 1900-an. Awalnya pun istilah ini digunakan untuk traveling bag yang dibawa dengan cara dijinjing dan biasanya dibawa oleh pria. Namun akhirnya keberadaan handbag itu sendiri akhirnya sangat populer di kalangan wanita, lengkap dengan kancingnya yang sedikit rumit dan juga kunci dan model lainnya. Tahun 1920-an menunjukkan sebuah revolusi nih. Setelah mengetahui apa itu handbag beserta sejarahnya, maka Anda pun harus mengenal seperti apa bentuk handbag itu sendiri. Sebetulnya bentuk handbag itu bermacam-macam. Namun yang khas dari jenis tas tersebut adalah tali untuk mengaitkannya pada lengan ketika digunakan. Itulah mengapa tas yang satu ini disebut handbag. Dan teman-teman, handbag pun sebetulnya diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa jenis loh. Di antaranya yang pertama tote bag, tas terbuka dengan tali pengikat atau pengangan. Yang kedua, tas hobo, tas bahu yang memiliki bentuk menyerupai bulan sabit. Yang ketiga, kopling, tas genggam yang memiliki ukuran kecil. Bentuk dari tas ini cenderung geometris yang lebih besar yang terselip di bawah lengan. Yang keempat, shackle bag, tas genggam yang ukurannya cukup besar. Yang kelima, baguette, tas bahu berbentuk panjang dan bundar menyerupai roti baguette. Terus yang keenam, messenger bag, tas bahu yang besar dan lembut dengan tali pengikat panjang, sering dipakai di seluruh tubuh. Terus yang ketujuh nih, yang terakhir, tas Kelly, tas dengan gaya Hermes klasik yang dinamai Grace Kelly, tas tangan yang besar dan terstruktur dengan penutup bertekstur keras yang khas. Nah, begitu kenapa handbag merupakan salah satu jenis tas yang memang selalu diidentikan dengan wanita ataupun pria nih ya. Hal tersebut karena banyak sekali model handbag yang telah diproduksi dan sangat keren, bagus sekali. Oke teman-teman, dengan pembuatan handbag ini, semoga batik khas Madura ini semakin terkenal dan menjadi cendera mata yang khas dengan proses yang menggunakan tenaga tangan ataupun tenaga mesin, dan anggaran yang digunakan juga tidak terlalu besar kan. Kain yang digunakan bisa dijadikan beberapa handbag karena panjangnya yang kurang lebih 2 meter, dan handbag ini praktis dibawa kemana-mana, dapat digunakan untuk menyimpan handphone, kartu, dan alat make up atau dan lain-lain yang dibawa kemana-mana. Harapan untuk mata kuliah inovatif project, semoga dengan adanya mata kuliah ini mahasiswa bisa lebih berkreasi. Dengan adanya materi dan praktek dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat berkreasi sehingga karyanya dapat bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.